Karena kalau sampai dia off position, otomatis Feather Edge Strike itu bakal nge-punish dia habis-habisan. Tapi kalau memang dari draftnya, EVOS Lynx terlihat memang sedikit lebih balance dibandingkan Onyx Zenith. Tapi bukan berarti Onyx Zenith ini draftnya jelek. Karena kenapa? Kalau Onyx Zenith ini bermain secara snowballing dari early game, let's say Karin itu dapat banyak point kill, terus juga di shutdown satu persatu hero-hero dari EVOS, maka ini bakal jadi bencana bagi EVOS. Tapi itulah dia ya, kita bakal melihat aja karena kita langsung aja masuk ke game yang pertama antara Onyx Zenith versus EVOS Lynx. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube, apa tuh Cipi? Langsung aja moving ke Buya sekarang juga, karena kalau kalian nonton di Buya akan dapetin diamond dan delaynya juga lebih cepat. Jadi buruan nonton di Buya, karena nggak nonton nggak Buya nggak dapet diamond. So kita lihat lagi nih ya, dari kedua belah tim masih coba untuk fokus terhadap junglernya. Dan juga buat kalian jangan lupa untuk download Lita, karena Lita adalah teman mabar kalian setiap saat. Tapi ini dengan Valentina Romer otomatis dia bakal mencoba untuk bermain lebih agresif lagi ya. Terutama kan Valentina dia punya Arcane Shade, dia punya Shadow Strike di early game. Itu udah cukup sakit untuk memang rush ke area jungle dari Onyx Zenith. Dan kita lihat di arah mid lane ini sebenarnya Lipi benar-benar di pressure habis-habisan, membuat kayak Mei sama Alin ini punya planning di mana Lipi ini nggak boleh muter gitu loh, kayak nggak boleh melakukan rotasi. Karena kenapa? Fokus mereka adalah clear lane dengan cepat. Tapi Tyron Revenge-nya belum bisa connect ke arah Tal, dan Tal pun nggak mau ngambil resiko terlalu besar. Dia harus pulang dulu, kalau nggak mungkin itu bakal berbahaya. Yes, jadi di menit yang pertama First Blood masih belum terjadi di area bawah. Gold lane dari Onyx Zenith dan juga EVOS Lynx pun masih terbilang aman. Gami di sana berhasil memukul mundur dari sisi gold lane, walaupun di area mid lane kali ini Mei memberikan kejutan ke area Lipi, membuat Lipi harus mundur ke area belakang terlebih dahulu. Tapi udah ada babysit dari Tol ke area Pika untuk mulai mendorong. Begitupun juga dengan satu botler yang datang untuk memberikan sedikit kejutan ke area Tol. Dan First Blood berhasil diamankan oleh seorang Clean di area bottom lane. Quick draw dari seorang Clean memang benar-benar jauh dan juga sakit, sehingga Tal yang darahnya sekarat pun langsung dipunish begitu saja sama teman-teman dari Onyx Zenith. Seperti yang Collins bilang, draft dari Onyx Zenith dia adalah hero snowball, so dia harus make sure early gamenya itu benar-benar kuat. Dan kita barusan lihat aja Turtle Camp by Buya, yang tanda dari Turtle yang pertama sudah mulai hadir di Land of Down. Yes, sejauh ini masih belum ada setup juga dari kedua belah tim. Rotasi ke area top lane, Clar pun masih sibuk terhadap possibility jungle yang bisa diambil, walaupun udah ada sedikit encounter dan skirmish dari kedua belah tim di area Little Wanderer. Dua-duanya udah mulai coba untuk mantengin Turtle nih, tapi masih belum ada setup yang lebih serius juga dari sisi Onyx Zenith dan juga EVOS Lynx kok. Karena memang terlalu berbahaya, apalagi kan dari Onyx Zenith juga hero-nya sustain ya, kayak ngebuat dari EVOS Lynx juga kalau memang dia mau setup dia harus benar-benar berhati-hati nih Pi. Kalau sampai sembarangan dia buang resource tapi nggak mati hero-hero dari Onyx Zenith-nya, maka itu bisa langsung di kite back atau di fight back sama teman-teman dari Onyx Zenith, yang ngebuat posisi kerugian di EVOS Lynx karena resource dari skill mereka ataupun darah mereka ini udah terbuang. Kurang lebih gitu kan. Tapi Turtle langsung di setup aja sama Onyx Zenith, dan EVOS Lynx pun mulai sadar. Paul dan Shadow Strike dicoba untuk lompat dengan Arcane Shade juga, tapi terhambat oleh Bouncing Ball, berusaha kabur tidak bisa, dan dia langsung ter-take down. Fighter Air Strike dari seorang Lipi dihajar di belakang sana dengan Falling Star Moon. Ya Lipi pun tidak mau menggunakan Wings by Wings untuk mundur sedikit ke arah belakang, walaupun Violet tadi berhasil untuk mendapatkan point kill karena Clar, sang jungler dari Onyx Zenith, pun harus ditumbangkan. Yes, terlalu maju ke area depan. Team fight di area Turtle Pit membuahkan hasil ya, dimana trading terjadi dari sisi kedua belah tim 1 untuk 1. Turtle pun di cancel dari sisi EVOS Lynx juga nggak mau terlalu komit. Mereka balik lagi ke area laning phase-nya, manage wave minion mereka di masing-masing laning phase. Sejauh ini Violet coba untuk bermain aman. Point of view kita berada di area bottom lane, di mana Lipi kembali membabysit Pika di sana, membuat kami harus mulai berhati-hati terlebih dahulu, karena memang dari kedua hero dari sisi EVOS Lynx ini pengen melakukan plating terhadap gold yang ada di area bottom lane nih kok. Apalagi kan dari EVOS dari tadi sengaja dia bermain agak sedikit pasif, karena kenapa? Dia nggak mau terlalu agresif yang malah nantinya bisa dimanfaatkan sama Onyx Zenith, sehingga kayak mereka berhasil untuk snowballing. Itu yang bakal berbahaya. That's why kayak mereka lebih main setup aja, belakang aja. Tapi di area bottom lane Pika-nya loncat ke arah depan sana dan langsung tumbang. What happened Pika? Kenapa flicker ke depan tadi ya? Yes, agak panic attack mungkin ya, dan sendirian 1 lawan 2. Jadi flickernya ke area depan. But that's okay, kita move on. Tapi lihat lagi di point of view kita di area Purple Pit, di mana Tal udah mulai coba untuk memberikan sedikit bala bantuan ke area hero-hero dari EVOS Lynx, karena udah ada 2 hero dari
dari Onyx Zenith yang mengetahui dan mendapatkan informasi kalau Evoslings melakukan turtle langsung dikeluarkan, masih bisa dapat juga dengan retribution ya, walaupun dari Tal dia udah ngambil Tyrant Rage tapi belum mau dikeluarin begitu saja. Pika tapi dia langsung datang dengan Darkening dan Chaos Salt-nya, tapi Mei terlalu jauh di depan sehingga masih bisa mundur ke arah belakang. Yes, ini adalah suatu keuntungan untuk Evoslings karena kenapa? Hero junglernya Lancelot dengan burst damage dan immune dari Tauros, otomatis dia bisa lebih aman lagi untuk ngamanin objektif seperti Turtle ataupun Lord nih. Yes, exactly. Bahkan kita bisa lihat juga mereka nggak mau terlalu overcommit juga. Setelah berhasil mendapatkan satu buah objektif Turtle, mereka langsung reset mundur, nggak mau terlalu menggebu-gebu untuk melakukan team fight yang ada. Bahkan kali ini pun Mei coba untuk mulai membersihkan wave minionnya. Sejauh ini dari kedua belah tim masih sulit ya untuk bisa masuk ke area objektif turret karena dua-duanya sama-sama memiliki defense mechanism yang baik. Walaupun sini Tal udah maju ke arah depan, Mei coba untuk mulai mendinai dengan mengeluarkan bouncing ball dan nggak mau terlalu overcommit juga untuk 1v1 situation ke area Tal di Little Wanderer kok. Karena itu bakal terlalu resiko gak sih? Kalau sampai memang mau sampai di kontes hanya demi sebuah Little Wanderer juga kan. Jadi kayak udah mendingan jaga jarak dulu, open map aja lebih dahulu. Kayak make sure juga dari teman-teman Evoslings ini dalam posisi yang agak jauh. Tapi terlihat di sini permainan cukup pasif ya. Di menit kelima ini belum terjadi banyak point kill, hanya 4 point kill yang terjadi totalnya, 3 dari Onyx dan 1 dari Evoslings. Tanda Onyx Zenith di sini masih bermain dengan farming santai aja bersama dengan Evoslings, tapi kalau sudah mulai digunakan, apakah bakal langsung dihajar? Dia mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun ada Feather Airstrike dari seorang Lipi untuk mengcover teman-temannya di depan sana. Yes, dari sisi skirmish yang terjadi masih belum ada satu hero pun yang tumbang, bahkan mereka masih bisa berhasil mendinai pergerakan dari hero-hero yang coba untuk melakukan team fight sejauh ini. Benar kata Kalius, memang terlihat pasif dari keduanya, sama-sama memikirkan strategi untuk bisa menembus pertahanan karena memang dari dua tim ini memiliki pertahanan yang cukup tangguh terhadap objektif target mereka. Bahkan kali ini pun dua hero dari Evoslings mereka coba untuk mulai mengcutting terhadap wave ini di area bottom lane. Gami sejauh ini dia coba untuk bermain aman aja di area bawah walaupun udah ada Mei untuk ke satu Tyrant Rage, bouncing ball dikeluarkan Tol dalam bahaya dan keluar berhasil mengeksekusi karya satu hero dari Evoslings. Langsung di overthrow aja di lens splatter juga menuju ke arah Crunchy. Lipi datang mencoba untuk nge-backup di area top lane. Bahkan Primal Red juga di pop up sama Violet. Tapi Crunchy udah mulai tebal karena dari tadi dia bisa dibilang free position juga, nggak digangguin sama teman-teman dari Evoslings. Dan ini bakal berbahaya banget sih kalau sampai nanti Crunchy terlalu sustain, maka dia bisa enak maksudnya itu kayak saya enak jidat nih menggunakan Falling Star untuk masuk ke lini belakang dari teman-teman Evoslings. Tapi Caramel dia pun langsung menjaga jarak kembali. Tauros sudah mulai digunakan, bahkan Puncher menuju ke arah belakang. Violet yang sadar Tartan yang lagi dipukulin sama Onyx Zenith, mulai ngintip manja. Sedangkan Tartan berhasil diamankan oleh seorang Clar. Violet yang mencoba di bouncing bola, apakah dia bisa kabur ke belakang karena Clar mencoba untuk datang, tapi sepertinya dia tahu ada Lipi di sana. Burst damage dari Lipi juga bukan merupakan berita yang baik untuk dia kalau sampai mau terlalu di-dive in. Kembali reset mundur lagi dari sisi Evoslingnya juga setelah tahu objektif turtle-nya berhasil direnggut oleh Onyx Zenith. Mereka return untuk mundur ke arah belakang, tapi kali ini Violet dalam bahaya. Satu versus everybody. Coba untuk mulai mundur ke arah belakang terlebih dahulu, tapi udah Caramel datang untuk berikan bola bantuan wave minion. Sejak pergerakan berhasil dipukul mundur, bahkan Elevator Attack dibuka begitu saja. Falling Star dari Crunchy meng-cancel pergerakan dari seorang Lipi. Caramel dalam bahaya dan langsung ditumbangkan begitu saja. Bahkan Tol coba untuk berikan bola bantuan, kali coba untuk mundur sejenak, tapi Clar masih mau lebih double kill untuk Clar di area top lane. Wow, kiteback yang bagus banget dari Onyx Zenith membuat Evoslings yang tadinya mencoba untuk melawan ternyata langsung bisa dibalikin. Apalagi bagaimana cara mereka nge-zoning out, bagaimana cara mereka memisahkan member dari Evoslings ketika teamfight tadi, itu yang menjadi keuntungan bagi Onyx Zenith. Ini merupakan hal yang buruk karena perlahan tapi pasti Gold sudah mulai menjauh nih. Perbedaan 2000 Gold walaupun tidak terlalu banyak dari Evoslings, tapi saat ini Gold lead ada di Onyx Zenith. Ini interesting banget sih, dimana sisi Onyx Zenith dilihat dari sisi draftnya benar-benar menantang banget karena memang sulit, tapi ternyata Onyx Zenith mematahkan. Bahkan kali ini pun Mei memberanikan diri untuk membuka area map dari Evoslings. Bouncing ball ke arah belakang memaksa Feathered Airstrike dari Lipi dibuka begitu saja. Satu buah informasi telah didapatkan. Caramel mengamati Little Wanderer tapi mengurungkan niatnya, dia prefer untuk mundur karena cukup ramai sejauh ini. Dari Gami, Onyx Zenith kembali berhasil mengamankan satu center turret di area mid lane yang membuat
advantage untuk Onyx Zenith dan disadvantage untuk EVOSLINK. Tapi Lipi udah mulai dihajar, itu Clara sakit banget. Langsung digebuk-gebuk aja, itu burung pun berusaha untuk mundur, bahkan ngumpet di tembok dan ternyata tidak bisa ditungguin. Dibedil burungnya pun langsung dia pun tertidur di lantai sana. Hilang sudah, dan kita bisa lihat kali ini welcome to the land of Dawn untuk Lord yang pertama udah mulai dipoking begitu saja, belum ada observasi dari sisi EVOSLINK. Mereka masih coba untuk memanage wave minion mereka di masing-masing landing phase dan merelakan begitu saja Lord yang pertama disecure oleh Onyx Zenith. Tapi Pattern Execution udah mulai dikeluarkan menuju ke arah Crunchy. Yes, Crunchy too strong. Dia belum ter-take down dan bahkan dengan regeneration yang dimiliki oleh seorang Esmeralda, darahnya sudah mau penuh lagi. Merupakan berita yang baik juga nih untuk EVOSLINK karena kali ini mereka harus bertahan. Tapi di sini juga bouncing ball digunakan oleh seorang Mei hanya untuk menghambat dari Tal menggunakan Arcane Shade-nya. Yes, kali ini kita bisa lihat Onyx Zenith bangkit dari keterpurukan di hari yang pertama minggu terakhir. Mereka mengambil satu persatu objektif milik EVOSLINK. Bahkan kali ini pun mereka mengekspansi jalur dari sisi EVOSLINK, mempersulit EVOSLINK juga untuk merenggut ke arah objektif turret yang ada. Lord yang terhormat berjalan ke area sisi mid lane EVOSLINK. Kita akan lihat defense mekanisme seperti apa untuk mengatasi Lord yang belum ter-enhance sekali lagi berjalan. Tapi Crunchy diberikan surprise attack terhadap EVOSLINK kali ini Kolius. Tiap langsung dihajar dan bahkan inner turret pun hancur. Double kill berhasil didapatkan oleh seorang Gami. Blackshot digunakan oleh Alim biar darahnya full kembali. Stack-nya juga tambah banyak. Turret udah mulai dipukul-pukulin, bahkan hanya tersisa 3 hero dari EVOS yang sedang melakukan defensif Dika-nya. Dia langsung dipukulin tapi masih diberi self order dari seorang Karamel dengan Pattern Execution berhasil mendapatkan 1 hero. Bahkan 2 hero Clara pun tumbang karena dia lupa pula. Tapi Mei yang berusaha untuk kabur, dipancer triple kill. My God, langsung berusaha dihajar begitu saja. My God itu apa ya? Saya sampai keserimpet saudara-saudara. Bahasa baru Barisoke Igami masih bisa bertahan, bahkan masih bisa mendinai pergerakan dari seorang Karamel yang seakan-akan mengamuk di RC mid lane. Tapi kali ini kita bisa langsung lihat aja instant replay presented by Lita, di mana di sini momen Crunchy coba untuk mulai loncat di sana, udah mulai diberikan kejutan surprise attack dari sisi anak-anak EVOSLINK. Namun di mana Crunchy nggak bisa menahan gempur yang diberikan. Di sini kita bisa lihat Gami memposisikan dirinya dengan sangat baik, menculik 1 hero bahkan mendapatkan 2 poin kill. Lordnya loncat ke area inner turret mid lane milik EVOSLINK, tapi Karamel benar-benar mengoptimalkan dia punya resource sehingga Karamel tadi di area mid lane berhasil mengamankan 3 poin kill dari hero-hero Onyx Zenith. Ini kalau dengan draft yang dimiliki oleh EVOSLINK, mereka draftnya tuh lebih balance sebenarnya gitu. Di sini udah mulai terjadi skirmish kecil aja nih, tapi belum mau dilanjutin. So kalau EVOSLINK ini bisa nahan ke let's say menit ke-15an, maka ini udah bakal jadi bencana banget sih bagi Onyx. Tapi Tyrant Rage sudah mulai digunakan menuju ke arah Tal yang langsung flicker ke arah belakang. Tapi masih ada Arcane Shade dan juga Shadow Strike ke arah Mei, ditambah ada Feather Air Strike untuk melindungi seorang Karamel mendapatkan purple buff-nya tadi. Yes, kita bisa lihat juga ya Crunchy udah ngamanin Oracle di sana, memperkuat kembali dari sisi regen HP, udah jadi anti-Kira juga untuk mendinai pergerakan dari Lancelot yang digunakan oleh Karamel. Dari sisi Mei-nya juga udah cukup ready untuk membuka op dan ngebuka map karena dia udah jadi Athena Shield juga untuk mengantisipasi pergerakan dari Lipi dan juga anti-Kira sebalik lagi untuk mengantisipasi damage dari Assassin EVOSLINK. Dan ini kita akan lihat juga di mana Lord yang kedua udah mulai muncul dan hadir di area Land of Dawn. Sejauh ini jalurnya sudah diekspansi oleh Onyx Zenith. EVOSLINK mau gak mau harus memaksakan kehendak untuk melakukan teamfight di area Lord. Yes. Tyrant Rage langsung digunakan menuju ke arah Tal, tapi ternyata Mei-nya langsung dipanis bahkan harus tumbang. Tal di depan pun mencoba untuk dihajar oleh 4 hero sekaligus dari Onyx Zenith dan harus ditukarkan. Roamer tuker Roamer, dan dari EVOSLINK mereka bergerak mundur dulu sedikit, apalagi karena adanya Lord yang berhasil di-secure sama Onyx Zenith nih, Cip. Wow, tadi kita bisa lihat Mei memberikan distraction ya dari sisi Onyx Zenith, memberikan peluang juga terhadap Gami dan kawan-kawan untuk mensecure ke area Lord. Yang kedua, Feather Air Strike dibuka begitu saja oleh sang Lipi, setidaknya mengurangi setengah bar dari HP Lord yang akan berlenggang-lenggong di area sisi mid lane. 3 hero dari Onyx Zenith mereka sudah ready untuk mengawal Lord, tapi ternyata Lordnya sudah dibersihkan dengan sangat baik oleh teman-teman dari EVOSLINK. Karena tadi minion managementnya juga untuk yang di mid lane ternyata terlalu lancar gitu kan. Ibaratnya Lord dikasih Glorious Pathway gitu, lurus saja ya kan, di atas sama bawahnya ini belum masuk ke arah base, langsung dihabisin begitu saja sih sama teman-teman dari EVOSLINK.
Ini menjadi keuntungan juga bagi teman-teman EVOS ya. Jadinya mereka masih ada chance untuk nge-clear minion dan masih mendapatkan nafas, terutama dengan kehadiran Farsha dengan Feather Airstrike yang otomatis bisa cepat banget untuk melakukan clear wave minion. Yes, benar banget seperti yang Cici bilang, Farsha benar-benar membantu banget ketika EVOS Lynx lagi dalam masa struggling seperti ini ya. Dengan adanya Feather Airstrike, high ground defense mereka jadi jauh lebih tertata juga. Dan kita bisa lihat kali ini di mana Onyx Zenith udah mulai coba untuk menginvasi terhadap jungle dari teman-teman EVOS Lynx. EVOS Lynx sendiri terisolasi karena memang dari sisi minimap udah mulai dikuasai oleh Onyx Zenith. Mei, mereka coba untuk mengutus Mei untuk mengecek terhadap Bash yang ada. Udah mulai digunakan. Feather Airstrike juga menuju ke arah Mei yang lagi ngopen rumput terlalu jauh. Karena kenapa teman-teman Onyx Zenith masih jauh di belakang, tapi dia mencoba untuk open map di depan dan langsung melihat kesempatan tersebut. Violet dicongkel begitu saja. Tapi Crunchy di sini ketahuan sama seorang Tal nih. Di open map ternyata ada Crunchy yang memang udah nunggu, diiseng-isengin aja dan harusnya EVOS Lynx lagi dan lagi mendapatkan nafasnya kembali nih Cipi. Yap, ini harus yang perlu diperhatikan sih dari sisi Onyx Zenith nggak boleh terlalu overconfident juga untuk mengutus Mei sendirian karena kita udah bisa lihat di mana EVOS Lynx mereka udah mulai stick together untuk memberikan gempuran secara 5 hero sekaligus. Bahkan kali ini pun mereka udah memanage wave minion di area bawah. Conceal diaktifkan gitu saja, Crunchy dalam area dan bracket. Kita bisa lihat juga Caramel driving ke Retar. Shutdown berhasil diamankan karena harus hilang begitu saja. Killing spree berhasil diamankan Lipi dan kawan-kawan lari terbirit-birit mundur karena udah berikan serangan balik dari sisi Onyx Zenith. Dimajuin ke arah depan, Clar coba untuk mulai mundur ke belakang tapi Violet berhasil ditumbangkan oleh anak-anak dari Onyx Zenith, Colius. Wow, oke, 1-1 yang berhasil dilakukan. Dan Onyx Zenith ini dari tadi kalau saya Cipi perhatiin specialty mereka loh untuk memisahkan EVOS. Ya kan ketika team fight, ada yang masuk ke lini belakang, ada yang fight juga di lini depan. Itu yang ngebuat EVOS Lynx harus sedikit kocar-kacir, terutama memang di sini Lipi menjadi source of damage dari EVOS Lynx yang baik. That's why dia harus di cover like a queen, ya kan, seperti seorang ratu. Tapi di ini ya, Lord pun sudah mulai hadir, terlihat dari Lord Camp by Puya dan dari Onyx Zenith. Mereka mencoba untuk melakukan setup, tapi dari EVOS Lynx sepertinya tidak tinggal diam karena ini adalah Lord di menit yang ke-16. Caramel sendiri dari belakang mencoba untuk langsung aja, tapi tarannya bagus banget menuju ke arah 2 hero sekaligus dan bahkan pick up pun tersiatap. Double kill masih didapatkan oleh Clar dan ini bakal menjadi momen untuk mendapatkan Lord bagi Onyx Zenith. Yes, ini peluang yang besar. Kekurangan kuantiti mampukah EVOS Lynx men-steal terhadap Lord yang sudah mulai dipoking oleh Onyx Zenith. Dan ternyata EVOS Lynx prefer untuk merelakan dan memikirkan cara untuk mendefense kembali terhadap high ground yang mereka miliki. Lord yang ketiga berhasil di-secure. Kita langsung lihat aja instant replay presented by Litanya, di mana teman-teman dari Onyx Zenith mampu, bener banget kata Colius, team fight-nya tuh dibuat secara terpisah. Ini di mana Caramel tadi ada di sisi yang berbeda dan dari sisi Mei-nya mampu memberikan efek yang bagus banget dari Taranisha terhadap 2 hero, dan juga kesinambungan dari sisi Karinanya yang mampu untuk memberikan damage lebih membuat teman-teman dari EVOS Lynx harus kehilangan 3 pemainnya tadi. Itu momentum banget sih, kayak Mei dapat 2 hero itu yang ngebuat Onyx Zenith menjadi untung banget. Dia pun aman untuk melakukan engage ke arah Lord. Tapi dia udah mulai masuk nih pelan-pelan dari Violet, berusaha untuk mencoba menahan Lordnya supaya dia tidak bergerak menuju ke area base. Sedangkan dari Onyx Zenith mereka bergerak ke area top lane bersama dengan super minion yang datang. Phantom Execution digunakan oleh seorang Caramel hanya untuk membersihkan, tapi Mei dengan Tidal Rage mulai dikeluarkan untuk menghajar ke arah Tal yang mencoba untuk lompat di arah depan sana dan di combo balik sama Tal tadi juga langsung dihajar, nyangkut semua sehingga dari Alin pun harus bisa ditumbangkan. Bener-bener momen balikan yang bagus banget untuk EVOS Lynx tadi sih. Wow, ada play game dari sisi EVOS Lynx sejauh ini masih bisa melakukan defense finishing yang bagus. Bahkan kita bisa lihat juga dari sisi purple buff milik Caramel di steal begitu saja oleh Clar. Bahkan kita bisa lihat dari item build-nya. Kita bisa lihat dari sisi item build udah mulai full item location. Dari sisi EVOS Lynx sudah mulai coba untuk maju ke area depan, Conceal diaktifkan, Gami harus mulai hati-hati dan gak boleh sendirian lagi karena sudah pasti dari EVOS Lynx akan mulai teamfight dan akan mulai ngumpul untuk memancing teamfight dari si Onyx Zenith kok. Ini udah mulai kayak pelan-pelan mereka dapat napas dan Mei-nya yang lagi bersembunyi di rumput langsung dipanis, langsung diajar juga dengan chaos shot pedes banget. Itu bola langsung auto kempes atau QGP ditahan sampai di atas menit 15. Ini EVOS berbahaya karena banyak banget hero late game dari EVOS saat ini dan Clarnya bahkan tidak bisa bertahan. Langsung di Phantom Execution dan langsung hilang dari line of down. Dari Caramel mencoba untuk maju ke arah depan dengan Panca dan juga Tone Rose, tapi Immortalnya juga langsung pecah di cover sama seorang Lipi. Walaupun Angry Gloom-nya masih cukup on point
sehingga Karamel harus tershutdown. Dua hero dan Zenith harus hilang, tapi EVOS berhasil mengamankan satu objektif center turret di area sisi mid lane. Sejauh ini Crunchy di area bottom lane, dia coba untuk manage wave minion begitu saja di area bottom lane. Dari Pika-nya udah aware banget kalau wave minionnya di manage sama satu hero dari Onyx Zenith. Dia coba untuk mulai membersihkan wave minion yang sudah didorong. Sejauh ini pun Lordnya akan muncul dalam waktu 20 detik lagi. 20 detik lagi waktu yang tersedia digunakan untuk buying time terlebih dahulu. Dan kita akan lihat juga persebaran hero dari sisi EVOS Lynx yang tadinya struggling perlahan tapi pasti slow but sure. Mereka kembali mendapatkan tempo permainannya dan bahkan mereka sudah mulai juga untuk beranikan diri hadir di area Lord Pit. Ya, ini yang harus mereka lakukan sih, karena kalau sampai terlalu terburu-buru, Onyx Zenith itu memang cepat banget untuk tipikal kayak hit and run. Apalagi dapatin momentum kayak udah dapat point kill terus mundur gitu. Nah kayak sekarang nih, Tyrant Revenge connect ke arah Violet, tapi masih ada Earth Splatter menuju ke arah Mei. Tadi masih ditahan, Feather Airstrike dihajar ke arah depan sana. Alin satu tetes doang setengah darah. Dia pun langsung mencoba untuk recall terlebih dahulu dan harusnya ini momen sih bagi EVOS Lynx untuk mencoba bait ya ke arah Lordnya supaya Onyx Zenith pun langsung datang untuk team fight. Tapi terlihat dari Mei udah tahu dia maju ke depan dengan Bouncy-Ball. Tyrant Revenge digagalkan sama Lord karena dia langsung lompat ke atas, tapi Karamel masih menggunakan Throne Rose-nya untuk sedikit mundur ke arah belakang sana. Pada dengan overthrow mencongkel seorang Clar, tapi talnya di sini udah terlalu bonyok, terbakar dan bahkan harus bisa ditumbangkan. Ditukarkan sama seorang Mei. Romer ditukar Romer, walaupun Crunchy di sini udah sustain banget. Violet sendirian bertahan lawan 3 hero sekaligus dan dia pun harus bisa ditumbangkan. Oke, apakah ini menjadi momen untuk Onyx Zenith mendapatkan Lordnya kembali? Dan apalagi ini adalah Lord Evolve, dimana kalau nanti Onyx Zenith bermain dengan pas Lord, maka Lordnya bakal tebal banget. Yes, benar banget. Lord yang sudah berevolusi juga, dan kita bisa lihat dari sisi quantity Onyx Zenith berada dengan 4 pemainnya. EVOS Lynx hanya 3 pemain, tapi Pika beranikan dirinya untuk maju ke depan dan langsung dibungkam begitu saja nyawanya oleh seorang Clar. Killings berhasil diamankan. It will be disaster karena Karamel tersisa sendirian dan Lord ya berhasil diamankan begitu saja oleh anak-anak dari Onyx Zenith, Kolius. Yap. Karamel sendirian. Sisa 6 detik lagi untuk tal hidup dan base-nya terbuka lebar. Dari Onyx Zenith pun langsung masuk fokus ke arah base, tapi ada Phantom Execution, Throne Rose dikeluarkan. Walaupun base-nya sudah langsung dipukul begitu saja dan yes, kemenangan game yang pertama untuk Onyx Zenith. Wow. Congratulations untuk Onyx Zenith. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young,